Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya lahir dalam kondisi yatim? Tentu ada hikmahnya. Allah taala yang Maha Kuasa tentu mampu melahirkan nabinya tersebut sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarga yang orang tuanya masih utuh. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad menikah dengan perempuan yang lebih tua? Jangan-jangan ini sindrom kemesraan kasih sayang orang tua. Ada 8 hikmah Rasulullah dilahirkan dalam kondisi yatim. Yang pertama, untuk menjauhkan beliau dari tuduhan bahwa ajaran yang beliau bawa adalah warisan dari orang tuanya, dari kakek-kakeknya. Dengan beliau lahir dalam kondisi yatim, beliau tidak di bawah pengaruh daripada orang-orang tuanya. Yang kedua, menjauhkan beliau dari kecenderungan bermewah-mewah dan bermegah-megah. Kita ketahui bahwa Nabi SAW adalah keturunan tokoh Quraisy, yang mana kakek beliau adalah pemimpin masyarakat Mekah. Sehingga bisa jadi, jika kondisi beliau memiliki orang tua yang masih utuh, beliau terjerumus dalam kehidupan yang penuh dengan kemewahan. Yang ketiga, untuk menguatkan keteladanan beliau sebagai uswatun hasanah. Beliau menjadi teladan orang-orang kaya dan orang miskin, orang kuat dan orang lemah, pejabat dan rakyat jelata. Maka ketika Nabi SAW lahir dalam kondisi yatim, untuk menguatkan keteladanan bagi orang-orang lemah, khususnya anak-anak yatim, bahwa Nabi mereka juga adalah anak yatim, tetapi tidak menghalangi untuk meraih prestasi menjadi orang besar dan menjadi pribadi yang agung. Yang keempat hikmahnya adalah untuk menjadikan pribadi Nabi SAW sosok yang terbiasa dengan perjuangan dan keprihatinan sejak masa kecil. Menjadi nabi artinya menjadi pejuang, menjadi orang yang siap mengorbankan segala-galanya untuk dakwah. Maka dari sini Nabi SAW ditempa sejak masa kecilnya untuk menjadi pribadi yang kelak kokoh dan kuat. Yang kelima hikmah mengapa beliau dilahirkan dalam kondisi yatim, untuk menampakkan irhas dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada calon nabinya. Nampak jelas jika kita baca sirah nabawiyah bagaimana Allah taala menjaga Nabi SAW dari berbagai macam hal keburukan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah kami telah mendapati engkau Muhammad ketika masa kecilmu yatim, maka kamilah yang mengurusmu. Yang keenam, lewat inilah Allah Subhanahu wa taala menjalankan skenario tarbiyah untuk calon nabinya. Rasul SAW bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Rabbku telah mendidik aku sejak kecil, maka dia mendidik aku dengan sebaik-baiknya didikan. Dengan keadaan beliau yang yatim itu, Allah buat Rasulullah berpindah-pindah asuhan sejak masa kecilnya. Ternyata lewat tangan pengasuh-pengasuhnya inilah Rasul SAW menjalani tarbiyah terbaik dari sebuah kurikulum yang sudah Allah siapkan untuk calon manusia agung ini. Dan tentang poin ini, insya Allah akan kita bahas secara khusus. Yang ketujuh, Rasulullah lahir dalam kondisi yatim adalah menjadi salah satu tanda dari sekian tanda-tanda kenabiannya. Banyak riwayat menyebutkan bahwa para pendeta-pendeta Nasrani mengetahui kenabian Nabi SAW setelah terkonfirmasi bahwa beliau adalah seorang yatim. Misalnya sebuah riwayat ketika Rasulullah dibawa oleh pamannya Abu Talib dan bertemu dengan pendeta Buhairah. Kala itu Buhairah setelah mengecek adanya tanda-tanda kenabian pada Muhammad kecil, dia bertanya kepada Abu Talib, "Ini siapa?" Abu Talib mengatakan, "Ini anakku." Maka pendeta Buhairah mengatakan, "Mustahil anak ini masih memiliki orang tua. Harusnya dia sudah yatim." Yang kedelapan, kalau berbicara kondisi yatim atau kondisi prihatin sejak masa kecil, hampir seluruh nabi mengalaminya. Karena para nabi dan rasul itu memang sudah Allah persiapkan sejak kecil untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan agung. Nabi Musa alaihissalam lahir dalam kondisi yatim. Demikian juga Nabi Yusuf ditinggal wafat ibunya ketika masa kecil. Bahkan kemudian beliau terbuang, terjauh dari keluarganya sejak masa kecil. Semua keadaan itu adalah keadaan yang dalam tanda kutip normal bagi para nabi dan rasul. Maka mengkaitkan keadaan yang seperti itu dengan sindrom kemesraan, kurang kasih sayang, ini sebuah analisa yang ngawur sengawur-ngawurnya. Kalau itu terjadi pada diri nabi dan rasul, pasti Nabi Yusuf itu akan menjadi pribadi yang jahat. Bayangkan, sejak masa kecil beliau dijahati oleh seluruh kakak-kakaknya. Kemudian ditemukan oleh orang, buru-buru dibantu, malah dijual. Kemudian setelah itu dia tinggal di istana. Begitu tinggal di istana justru mengalami kekerasan seksual dari orang tua angkatnya. Kemudian dalam kondisi seperti itu tidak bersalah, beliau mendekam dalam penjara. Semua keadaan-keadaan seperti itu tidak menjadikan Nabi Yusuf menjadi pribadi yang jahat. Justru beliau menjadi pribadi yang mulia. Ketika beliau alaihissalam memiliki peluang untuk membalas, justru beliau memaafkan mereka semuanya. Maka sudah barang tentu analisa mengatakan bahwa Rasulullah menikah dengan janda yang usianya jauh lebih tua karena beliau mengalami sindrom kemesraan, kurangnya kasih sayang, adalah analisa yang sangat tidak berdasar dan sangat tidak layak untuk disematkan kepada pribadi-pribadi agung, para nabi dan rasul, manusia-manusia pilihan.